Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agung Putra Fuja dengan NIM 11930500074. Saya di sini akan membahas tentang lapangan hukum tata negara. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Jadi harus ditonton sampai akhir ya. Definisi hukum tata negara. Menurut Kusumadi Pujosewojo, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara dalam artian kesatuan atau federal dan bentuk pemerintahan dalam artian kerajaan atau republik yang menunjukkan masyarakat. Menurut Utrecht, hukum tata negara adalah mempelajari kewajiban sosial dan kekuasaan pejabat-pejabat negara. Dari kedua definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan, hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan yang mengatur organisasi daripada negara, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Yang selanjutnya ada ruang lingkup hukum tata negara. Hukum tata negara mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur a. organisasi negara, b. susunan organ-organ atau alat-alat perlengkapan negara, c. tugas dan wewenangnya, hubungan antar organ-organ atau alat-alat perlengkapan negara, dan yang terakhir, mengatur hubungan antar negara dengan warga negara atau biasa disebut hak dan kewajiban. Selanjutnya, ada sumber hukum tata negara Indonesia. Yang A, sumber hukum material, yaitu sumber hukum atau faktor-faktor yang menentukan isi kaidah hukum, tempat dari mana berasalnya isi hukum, atau faktor-faktor yang menentukan isi hukum yang berlaku. Sumber hukum formal adalah tempat dari mana dapat ditemukan atau diperoleh aturan-aturan hukum yang berlaku yang mempunyai kekuatan mengikat masyarakat dan pemerintahan sehingga ditaati. Sistem pemerintahan negara sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Yang kedua, kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan rakyat. Yang ketiga, Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah majelis. Yang keempat, Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Selanjutnya, Kementerian Negara adalah pembantu Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dan yang terakhir, kekuasaan kepala negara tak terbatas. Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum otonomi daerah adalah sebagai berikut. A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Ketetapan MPR RI tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. C. Ketetapan MPR RI tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. D. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. E. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut. A. Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan sosial, pemerataan wilayah daerah, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Simpulannya adalah, hukum tata negara adalah salah satu cabang ilmu hukum, yaitu hukum kenegaraan yang berada di ranah hukum publik. Selain itu, definisi hukum tata negara telah dikembangkan oleh para ahli sehingga tidak hanya mencakup kajian mengenai organ negara, fungsi dan mekanisme hubungan antar organ negara itu, tetapi mencakup pula persoalan-persoalan yang terkait mekanisme hubungan antar organ-organ negara dengan warga negara.
Dan hukum tata negara tidak hanya merupakan sebagai reh atau hukum dan apalagi sebagai wet atau norma hukum tertulis, tetapi merupakan sebagai lehre atau teori, sehingga pengertiannya mencakup apa yang disebut sebagai hukum konstitusi dan sekaligus teori konstitusi. Dan yang terakhir, hukum tata negara dalam arti luas mencakup baik hukum yang mempelajari negara dalam keadaan diam maupun mempelajari negara dalam keadaan bergerak. Jadi, dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan yang mengatur organisasi daripada negara. Sekian video yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih.